Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Weli Adrian, saya dari kelas 5B dengan NIM 190 10 25 198. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau magnet itu memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Untuk bahan-bahan untuk praktikum ini adalah satu magnet, 2 gelas, kubus kayu, kubus aluminium, paperclip, anak timbangan, sumbat karet, jarum pentul, pulpen, paku kecil, dan mistar plastik. Nah, di praktikum ini terdapat 3 praktikum. Di sini saya akan menjelaskan yang praktikum pertamanya terlebih dahulu. Untuk praktikum pertama, 1. Siapkan alat dan bahan praktikum yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum. 2. Dekatkan satu persatu bahan-bahan tadi, alat dan bahan tadi ke magnet. Dicek mana yang menarik, mana yang tidak, mana yang ditarik oleh magnet, mana yang tidak ditarik oleh magnet. Seperti magnet menarik gelas itu tidak bisa menarik dia, karena gelas itu tidak termasuk dalam bahan ferromagnetik. Lalu ketika magnet didekatkan dengan kubus kayu, itu pun sama, tidak dapat ditarik kubus kayunya oleh magnet karena kubus kayu itu sendiri adalah bahan yang tidak ferromagnetik. Lalu didekatkan lagi magnet dengan kubus aluminium. Padahal namanya kubus aluminium, tapi magnet tidak dapat menarik kubus aluminium karena aluminium itu tersendiri termasuk dalam bahan yang daya tarik magnetnya itu sangat rendah. Lalu didekatkan lagi bahan selanjutnya, yaitu paperclip. Paperclip sendiri dapat ditarik oleh magnet karena dia termasuk dalam bahan yang ferromagnetik. Nah, anak timbangan ini pun sama, dia dapat ditarik oleh magnet ketika didekatkan oleh magnet karena anak timbangan ini bahannya termasuk ferromagnetik. Lalu kita coba ke bahan selanjutnya, yaitu sumbat karet. Kita semua tahu kalau karet itu tidak dapat ditarik oleh magnet, jadi sumbat karet bukanlah termasuk bahan yang ferromagnetik. Lalu ada jarum pentul. Jarum pentul ketika didekatkan oleh magnet, jarum pentul itu dapat ditarik oleh magnet karena jarum pentul itu termasuk dalam bahan yang ferromagnetik. Lalu pulpen. Pulpen ketika didekatkan dengan magnet tidak dapat ditarik juga karena pulpen termasuk bahan yang diamagnetik atau yang bukan ferromagnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk bahan selanjutnya ada paku kecil. Ketika magnet didekatkan dengan paku kecil, magnet dapat menarik paku kecil tersebut karena paku kecil tersebut bahannya adalah ferromagnetik atau bahannya itu dari besi. Dan untuk bahan yang terakhir yaitu mistar plastik, didekatkan oleh magnet itu dia tidak dapat ditarik karena namanya juga mistar plastik. Plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi mistar plastik ini tidak termasuk dalam bahan yang ferromagnetik. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum yang kedua. Praktikum kedua ini akan ada magnet, magnet batang. Kalian akan membuat tanda dari label. Tandanya itu A, B, C sampai huruf E di magnet itu. Bagian E di ujung magnet, bagian E di ujung magnet satunya. Paham ya? Lalu di praktikum ini kalian akan diberi paku kecil dan akan ngetes bagian magnet mana yang dapat menarik paku kecil tersebut, apakah di bagian label A, apakah bagian label B, C, D, atau E. Nah, lalu kalian coba nih deketin paku kecilnya ke label A di ujung magnet yang satunya. Dia narik atau enggak? Oh, ternyata menarik.
Coba di B itu tidak dapat menarik karena medan paling terkuatnya adalah di A, jadi ketariknya ke A paku kecil tersebut. Begitu juga di C itu di tengah-tengah, dia tidak kemana-mana. Nah, sedangkan kalian ketika pindahkan paku kecil tersebut ke label D, maka paku kecil tersebut akan pindah ke label yang E, ke ujung yang satunya lagi. Nah, sedangkan kalian jika dekatkan paku kecil tersebut ke label E, maka paku tersebut akan menarik juga, akan ditarik oleh magnet. Jadi kesimpulannya untuk praktikum kedua ini adalah medan magnet yang paling terkuat adalah di kedua ujung kutub. Karena kalau kalian cari di Google itu akan ada gambarnya seperti bulatan, itu namanya medan magnet. Dan yang AB itu termasuk medan magnet yang sebelah kiri, yang DE itu termasuk medan magnet yang di sebelah kanan, sedangkan C itu sendiri di tengah-tengah. Lalu kita masuk ke praktikum yang terakhir nih. Praktikum yang terakhir itu kalian siapkan sebuah penggaris dan akan diberikan magnet batang yang tadi. Jadi kalian taruh magnet tersebut di titik 0. Jadi ujung magnet ini di sentimeter 0. Lalu kalian taruh paperclip dari arah penggaris. Contohnya nih, arah penggarisnya itu paperclipnya di 5 cm. Di 5 cm itu paperclipnya ketarik nggak sih sama magnet? Oh, ternyata nggak. Coba kalian majuin lagi setengah senti, jadi 4,5. Ketarik nggak sih? Oh, tidak juga. Ternyata dia tidak dapat ditarik dalam jarak 4,5 cm. Coba lagi, majuin lagi setengah senti lagi. Lakukan terus menerus sampai hingga akhirnya dapat ditarik paperclip tersebut. Dan ternyata dapat diketahui bahwa paperclip tersebut dapat ditarik di sentimeter 2,5 cm. Paperclip tersebut dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk kesimpulan praktikum ketiga ini sendiri, bahwa medan magnet yang dapat dicapai oleh magnet batang tadi itu berjarak 2,5 cm. Nah, itulah sekian praktikum yang tadi saya paparkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.